warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, selamat datang dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai dalam edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersua, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, untuk mendengarkan kesejukan siraman rohani dari para pemuka agama di Kota Batam. Sahabat BP Batam, kali ini kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia IPIM Kota Batam, Ustadz Lukman Rifai, dengan mengusung tema puasa adalah self-control. Nah, self-control atau pengendalian seperti apa yang akan dimaksud oleh Ustadz? Kita langsung saja sapa Ustadz Lukman Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Lukman Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Sahabat BB Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Alhamdulillah kita bersama-sama saat ini sudah berada di bulan suci Ramadan, di mana salah satu di antara hikmah di balik perjalanan ibadah puasa Ramadan kita, puasa adalah self-control atau pengendalian diri. Self-control atau pengendalian diri yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar dalam bentuk perilaku yang positif dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kenapa dengan puasa diharapkan menjadi satu media untuk self-control pada diri seseorang? Kita tahu bersama bahwasanya dari aspek definisi sendiri, para ulama telah menyatakan bahwa yang disebut dengan puasa itu secara bahasa bermakna al-imsak. Al-imsak itu maknanya adalah mengendalikan diri. Sementara secara istilah syar'i, puasa itu sendiri sering didefinisikan al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi biniyatin makhsusah, yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Dari definisi ini saja sudah menggambarkan bahwa ibadah puasa adalah satu ibadah yang mendorong bagi orang yang melaksanakannya untuk menjadi orang yang bisa mengontrol dan mengendalikan dirinya. Bahkan kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa dalam ibadah puasa ada sejumlah nilai-nilai yang menjadi pilar dalam pengendalian diri seseorang. Apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama, puasa itu mendorong untuk orang menjadi orang yang benar-benar berjiwa ikhlas. Maka Nabi sampai menyatakan, Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu semata-mata untukku, dan akulah yang akan memberikan pahala baginya. Maka dari sini saja, boleh kita katakan, puasa itu satu ibadah yang mendorong pelakunya untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas. Karena satu-satunya ibadah yang sulit dipamerkan ke hadapan orang lain adalah ibadah puasa. Kalau sholat, orang lain bisa melihat. Kita bayar infak sedekah, orang lain bisa menyaksikan. Kita baca Quran, orang lain itu bisa mendengarkan. Tapi ketika puasa, tidak ada yang tahu diri kita sedang puasa atau tidak, kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang berpuasa, ada kemudian jiwa ikhlas di dalamnya, maka ketika menjalani hidup kehidupannya, mereka tidak akan silau dengan pujian sanjungan orang, dan juga tidak akan kemudian merasa rendah hati ketika mungkin ada hinaan, cacian orang. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam ibadah puasa juga ada satu nilai yang mendidik kita menjadi orang yang bisa self-control, mengendalikan diri, adalah puasa mendorong kita menjadi orang yang berjiwa sabar. Karena Mbak tadi menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri.
dalam durasi lebih dari 12 jam, itu bukan perkara mudah kalau kita tidak sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi kita alhamdulillah, ya, kalau orang sudah berniat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, lebih 12 jam kita sanggup menjalaninya. Walaupun kadang-kadang nggak sahur pun kita sanggup menjalaninya. Kenapa? Karena mendorong pelakunya untuk menjadi orang yang benar-benar sabar. Kita beruntung di negeri tropis, puasa kita hanya sekitar 12 jam. Saudara kita yang ada di Eropa, di Jazirah Arab, mereka ada yang puasanya sampai dalam durasi 15 jam, 16 jam, bahkan ada yang hampir 20 jam mereka berpuasa. Tapi tidak pernah ada cerita mereka kemudian tidak sanggup melakukannya. Kenapa? Karena sekali lagi puasa mendorong pelakunya untuk menjadi orang yang sabar. Maka harapan dengan adanya puasa, jadi orang yang sabar dalam mengarungi kehidupannya. Kemudian yang terakhir, ibadah puasa juga mendorong kita menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, apabila engkau sedang puasa, lalu kemudian idza syatamahu au qatalahu, ada orang yang mencaci atau memusuhinya, maka Nabi mengajarkan jangan dibalas, tapi cukup katakan ini shaim, maaf, kami tidak mau berantem, kami tidak mau bertengkar, kami tidak mau bercaci maki, karena ini shaim, aku orang yang sedang berpuasa. Nilai-nilai itu tadi, harapan kita akan bisa menjadikan pelakunya menjadi orang yang bisa self control atau bisa mengendalikan dirinya. Baik, luar biasa sekali sahabat PP Batam, sudah kita dengarkan bersama tausiah singkat dari Ustadz Lukman Rifai dan banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita ambil, terutama untuk pengendalian diri ini memang sulit ya Ustadz ya, karena kita tuh seperti melawan diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, ada satu pertanyaan anonim dari sahabat PP Batam nih Ustadz, Yeah. ini menarik sekali menurut saya. Yeah. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, tipsnya dong untuk mengurangi gibah. Saya sudah menahan diri dan mengingatkan teman-teman, tapi sulit sekali dan tidak bertahan lama. Pasti saya ikut bergibah lagi, soalnya seru Ustadz. Seru nih katanya Betul Ustadz. sekali. Apalagi di era sekarang, ya, Iya. saya sangat memahami gibah bukan lagi bertatap muka, tapi bisa bertatap maya juga. Iya, udah jempol yang Dengan main nih jempol Ustadz. yang main bisa bergibah orang. Bagaimana tips yang harus kita jalani selama di Ramadan ini? Pertama tentu apa yang kami sebutkan tadi, bahwa esensi puasa itu menahan diri. Maka akan hilang esensi puasa kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Karena berpuasa itu bukan hanya menahan makan, minum, merokok, berhubungan suami istri yang bersifat fisik, ya. Tapi puasa yang sempurna tentu bisa menahan pandangan mata, telinga, mulut, tangan, kaki kita dari sesuatu yang bernilai negatif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, tentu salah satu di antara kiatnya adalah selama Ramadan sebisa mungkin kita mesti arahkan energi kita kepada hal yang positif, dengan tilawah Quran, dengan kajian agama, dengan mungkin kegiatan-kegiatan kalau anak remaja misalkan berbagi takjil dan lain sebagainya. Karena salah satu cara secara akhlak Islami untuk bisa meninggalkan hal yang maksiat atau yang negatif adalah pusatkan perhatian kita kepada yang positif-positif. Ya. Kalau tadi mungkin karena terlalu banyak waktu luangnya maka gibahnya kenceng ya. Tapi kalau kita banyak hal yang positif yang kita lakukan selama Ramadan, insya Allah paling tidak akan bisa terhindari. Itulah dua kiat yang saya pikir untuk bisa kita lakukan. Yang terakhir, tentu tidak ada salahnya kita berdoa ke hadapan Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan salah satu doa adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami senantiasa dalam agama dan ketaatan kepadamu. Artinya untuk jadi orang baik itu juga butuh pertolongan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu dia tadi sahabat PP Batam sudah dikasih tips and triknya ada 3. Jadi jangan sampai pagi, siang udah bertawakal, udah ngaji semuanya, terus malam pas buka puasa gibah lagi tuh Ustadz. Langsung gugur semua ya Ustadz ya. Iya betul sekali. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Ustadz sudah Terima bersedia kasih. hadir dan memberikan tausiah tentunya untuk sahabat PP Batam yang menonton. Dan terima kasih sahabat PP Batam yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.